Halo sobat pecinta movie, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat kan? Yang gak sehat, disehat-sehatin aja sob. Soalnya sakit itu nggak enak, apalagi sakit hati. Iya. Oke, karena cuaca yang lagi hujan dan dingin banget ini, Bang Iwan akan memberikan review film panas asal Korea kepada kalian untuk menghangatkan suasana yang lagi dingin ini. Ngomong apa sih kampret? Oke sob, film ini berjudul Boarding House. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan ibu kos dan anaknya yang seneng banget kalau dientop penghuni kosnya. Oke sob, seperti apa kelanjutan ceritanya? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum tekan subscribe, jangan lupa tekan dulu ya sob, hitung-hitung amal lah buat saya. Oke, tanpa panjang kali lebar, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Yoon-gi. Ia adalah seorang mahasiswa baru dari desa yang baru saja tiba di kota Seoul. Saat itu, ia sedang berjalan untuk menuju ke sebuah tempat kos-kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya. Sampai di kosan tersebut, Yoon-gi memanggil-manggil pemilik kos itu. 계십니까? 지방에선 박은기라고 합니다. Akan tetapi, tidak terdengar jawaban. Tiba-tiba saja, ia lalu mendengar suara desahan di dalam sebuah ruangan. Dengan wajah melongonya, ia pun penasaran dan mengintip dari pintu ruangan tersebut. Setelah itu, ia kemudian terkejut dan ternyata suara itu berasal dari mama muda yang sedang dientop mantap oleh seorang pria muda. Melihat hal itu, ia kembali lagi ke tempat awalnya dan berpura-pura tidak melihat hal tersebut. Ini mah tontonan langka yang disia-siakan jir. Tak lama kemudian, seorang mama muda yang telah selesai entop-entopan keluar dan menyapa Yoon-gi. Ternyata, ibu-ibu itu adalah pemilik kos-kosan di situ. Dan pria yang bermantap-mantap dengan ibu itu merupakan anak kos yang tinggal di kosannya. Pria itu bernama Daki. Sementara itu, ibu kos kita sebut saja namanya dengan Maknya. Yoon-gi diajak masuk oleh Maknya ke dalam ruangannya. Setelah di dalam ruangannya, Yoon-gi memberitahu Maknya bahwa ia datang ke sini untuk tinggal di kosannya selama berkuliah di Seoul. Mendengar hal itu, Maknya dengan senang hati menerima Yoon-gi untuk tinggal di kosannya dan mengantarkan Yoon-gi ke kamar kosnya. Pada keesokan harinya, Maknya masuk ke dalam kamar Yoon-gi untuk membangunkannya. Melihat hal itu, Yoon-gi kaget karena burungnya sedang berdiri tegak dan sontak Yoon-gi langsung menutupi burungnya. Anjir. Setelah itu, Maknya menyuruhnya agar ia bersiap-siap untuk berangkat kuliah sambil tersenyum sakne melihat burung yang tinggi langsing dan berdiri tegak tadi. Pagi-pagi udah dapat rezeki si Maknya ya. Singkat cerita, setelah selesai kuliah, Yoon-gi langsung menuju ke sebuah perpustakaan untuk bertemu dengan salah satu temannya. Kita sebut saja temannya ini bernama si Sangai. Di sini mereka ngobrol-ngobrol asik. Namun beberapa saat kemudian, Sangai menunjukkan sebuah kaset Digit Plus Plus kepada Yoon-gi. Melihat hal itu, Yoon-gi kegirangan dan langsung meminjam kaset tersebut. Setelah itu, Yoon-gi bergegas untuk pulang ke kosnya. Tiba-tiba saja, Yoon-gi kelelahan duduk di depan gerbang kosnya. Kemudian ada seorang wanita yang menghampirinya. Wanita ini bernama Maria, di mana ia adalah anak dari Maknya, si pemilik kos-kosan. Maria kemudian membantu Yoon-gi untuk berjalan menuju ke kamar kosnya. Setelah sampai di dalam kosnya Yoon-gi, si Maria kemudian melepaskan semua kancing baju Yoon-gi dan ia berniat untuk entop-entopan dengan si Yoon-gi. Akan tetapi, karena Yoon-gi terlalu tegang, ia malah ketakutan dan menolak ajakan tersebut. Sementara itu, Maria yang udah basah, ia nampaknya kecewa dan bergegas untuk pergi keluar dari dalam kamar kosnya Yoon-gi. Waduh, diberi jatah kagak mau, minifik sekali kau si otong, kampret. Pada keesokan harinya, terlihat Yoon-gi baru saja bangun tidur. Ia kemudian menggosok giginya sambil berjalan-jalan dan melihat sekeliling tempat kosnya. Tiba-tiba saja, ia terkejut ketika ia melihat Maria dengan pakaian yang sangat mengentopkan. Ketika saat itu, burungnya mulai berontak lagi. Ada yang tegak, tapi bukan keadilan. Ada yang menonjol, tapi bukan gunung. Apa hayo? Ia kemudian bergegas menuju ke kamar kosnya.
Setelah itu, Yoongi agak kesusahan untuk memakai celana levi's-nya karena burungnya masih berdiri dengan tegak. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Maknya masuk ke dalam kosan Yoongi. Ia berniat untuk mengambil pakaian kotor di kosannya Yoongi. Sontak Yoongi pun kaget dan langsung menutupi sarang burungnya dengan tangannya. Saat Maknya ingin mengambil baju-baju kotornya, secara tak sengaja Yoongi melepaskan tangannya yang menutupi burungnya itu. Akhirnya, Maknya melihat burung Yoongi yang sedang berdiri dengan tegak, seperti melakukan upacara, anjir. Namun karena malu, Yoongi langsung bergegas pergi dari kosnya. Sementara itu, Maknya terlihat tersenyum sakne melihat hal itu. Pada malam harinya, Yoongi mabuk botol gambar orang tua bersama temannya di suatu tempat. Ia kemudian memberitahu teman-temannya tentang kejadian-kejadian yang dialaminya di tempat kosnya itu. Teman-teman Yoongi tersebut mengatakan bahwa Maknya sebenarnya ingin mengentop-entopan dengan Yoongi dan sebaiknya Yoongi peka akan tingkah laku Maknya tersebut. 하숙집 아줌마? 너 취했냐 이 새끼야? Pada keesokan harinya, pada saat Yoongi akan bergegas pergi untuk kuliah, tiba-tiba saja Maria datang. Maria memberitahu Yoongi bahwa hari ini dirinya sedang ulang tahun dan mengajak Yoongi untuk jalan-jalan. Ia kemudian membatalkan kuliahnya dan memilih untuk jalan-jalan bersama dengan Maria. Mereka lalu pergi jalan-jalan bersama dan merayakan ulang tahun Maria. Setelah selesai, mereka pun bergegas untuk pulang ke tempat kosnya. Mereka tiba-tiba saja melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri di depan pintu kosnya. Dan ternyata wanita tersebut adalah pacarnya si Yoongi. Pacarnya ini baru saja tiba dari kampung untuk bertemu dengan Yoongi. Sementara itu, Maria terlihat kecewa dan bergegas untuk masuk. Yoongi kemudian mengajak pacarnya untuk masuk ke dalam kosnya dan mulai memperkenalkan pacarnya itu kepada Maknya. Namun di sini, nampaknya Maknya tidak suka dengan pacar Yoongi atas tindakannya itu. Setelah itu, pacarnya Yoongi masuk ke dalam ruangan kosnya. Selang waktu beberapa saat, tiba-tiba saja Maknya masuk ke dalam ruangan kosnya. Ia membawa pakaian Yoongi yang sudah dibersihkan. Lalu Maknya menyuruh pacar Yoongi untuk ikut tidur bersamanya. Pada keesokan harinya, terlihat pacar Yoongi yang sedang cuci muka. Tiba-tiba saja, Daki menyapa pacar Yoongi dan ia mengatakan padanya bahwa ia adalah temannya si Yoongi. Dan dengan kampretnya, ia malah mengajak pacarnya Yoongi untuk jalan-jalan melihat ramainya kota. Sementara itu, Yoongi hanya diam saja tanpa berkata-kata dan malah mengizinkannya. Pacarnya mau diintip cu, malah diam saja, dasar si otong bingsit. Dan pada akhirnya, mereka pun berjalan-jalan di suatu keramaian di kota. Setelah itu, mereka kemudian duduk di suatu tempat yang sepi. Di sini, dengan rasa kesakneannya, ia berniat menyosor gua berhutan lebatnya milik pacarnya si Yoongi. Akan tetapi, pacarnya Yoongi menolaknya dan berhasil melawan si laki-laki kampret ini sampai terjatuh. Setelah itu, ia bergegas untuk pergi dan sekaligus untuk pulang lagi ke kampung halamannya karena ia merasa bahwa di kota tidak aman untuk dirinya. Sementara itu, Yoongi yang mengetahui hal tersebut, ia bergegas untuk menyusul pacarnya ke stasiun. Akan tetapi, ia telat karena kereta api pacarnya sudah berangkat. Singkat cerita, Maknya menghantarkan sebuah makanan kepada Yoongi. Setelah sampai di kosnya Yoongi, di sini Maknya menyuapi makanan pada Yoongi karena Yoongi sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun jadi berentop-entopan deh. Akan tetapi, setelah ia melakukan perkembangbiakan dengan Maknya, terlihat Yoongi sepertinya menyesal dan merasa bersalah terhadap pacarnya si Yoongi itu. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian bermantap-mantap itu, tiba-tiba saja ia menjadi pribadi yang kasar. Ia kemudian mengajak paksa Maria untuk ikut dengannya untuk mengobrol. Beberapa saat setelah mengobrol dengan rasa saknenya, ia pun langsung memaksa Maria untuk mau berngentop-ngentopan dengan Yoongi. Akan tetapi, lagi-lagi Yoongi merasa sangat menyesal setelah melakukan mantap-mantap itu dan teringat dengan pacarnya di kampung halamannya. Keesokan harinya, Yoongi memutuskan untuk pergi dari kos-kosan bingsit itu. Ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya untuk menemui pacarnya. Singkat cerita, ia tiba di kampung halamannya
dan bertemu dengan pacarnya. Yoongi kemudian meminta maaf dengan pacarnya itu, dan kemudian ia menyosor pacarnya, padahal di tempat umum loh. Dan kemudian film pun selesai. Oke sob, gimana filmnya? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dan bye-bye.